Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 ya, di pagi hari. Kita akan update lagi punya emiten teman-teman ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung, dan bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya apa yang ada di depan teman-teman ya tulisannya. Sembari teman-teman membaca, saya memperingatkan lagi, ini bukan rekomendasi saham ya, tapi adalah emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support dari awal sampai sekarang, yang telah memberikan subscribe, like, dan nge-share juga terima kasih ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, kata teman kita, jangan lama-lama, cukup 20 detik aja katanya. Tapi saya selalu mengingatkan, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai teman-teman yang lain dapat cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Oke, kita langsung ke emiten apa nih? JBRA. JBRA ini nyangkut katanya, nyangkut di 75 alias ini ya. Wah, masih 75. Saya aja mau naik ke angka sini teman, ke 117 ya. Target kenaikan pertama di 73 teman-teman ya. Terus keduanya di angka 116. Nah, itu untuk posisi sementara ini emang betul lagi downtrend, lagi mau menjemput PR-nya ya di angka 50-nya teman. Perhatikan ini kan 50 dikit lagi nih kejemput. Biarkan aja dia menjemput PR-nya dulu ya. Sementara ini Bandar Lokal dan Polen cenderung ngambil. Jadi teman-teman lebih baik jangan dulu ngambil. Kalau mau average, tunggu aja dia, karena harus ke 50 akhirnya teman-teman tunggu aja di 50-nya ya. Untuk sementara ini ada si Zebra ini dibuang sama Bandar Lokalnya. Ada RO, ZB sama EDP, tapi yang nerima LS ya bagus ya, sama MG juga ada. Memang teman kita sudah banyak yang ngambil, tapi perhatikan teman-teman, lebih baik teman-teman emang suka ada kenaikan sementara, cuman lebih baik di 50-nya aja pas ngambilnya, atau enggak pas nggak bisa mungkin 50, 51-nya lah teman-teman, untuk istilahnya nge-average punya teman-teman gitu. Karena ini kecenderungan ke bawahnya ada istilahnya di sini, perhatikan teman. Saya bilang si ekor merah itu harus ketembus dengan baik ya. Kalau dia sudah menembus dengan baik, biasanya dia bisa up ke atas ya. Terus untuk Poren juga sama, lagi ada pembuangan ya. Ada si Poren, ada CC, AK juga lagi ngebuang. Jadi teman-teman harap berhati-hati saja ya. Karena ke 50-nya ada, siap-siap aja teman-teman. Ketika saham di 50, siap-siap harus bersabar ya. Kalau teman-teman mau mempertahankan harga di 75-nya. Kemungkinan ke atas ya, kemungkinan ke atas iya. Soalnya saya aja menarik ke angka berapa lagi, 206 ya. Kita lihat Zebra ini penurunannya ya lumayan teman-teman, agak lumayan juga penurunannya ya. Dari 400 dia turunnya pelan-pelan dari bulan Juni ya. Nah, mudah-mudahan sini nantinya berbuat bikin lembah dan nantinya bisa ke atas ya. Apakah dia punya sejarahnya Zebra ini? Ya, dia punya sejarah teman-teman. Dia punya sejarah di 50 ya. Makanya teman-teman, ketika dia punya sejarah, maka biasanya dia akan mengulang sejarahnya kembali. Manfaatkan itu, cuman teman harus bersabar. Perhatikan dia ketika dia mengukir sejarahnya dari tahun berapa nih? Di 2015 sampai ke 80 juga bisa waktu tahun 2019 ya. Artinya emang ada jeda waktu lama yang mudah-mudahan ini kan dibatasi 3 bulan. Mudah-mudahan tidak lama ya, dari 3 bulan mungkin bisa di-up ya. Kalau di sini kan masih jalannya masih peraturan lama gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah peraturan baru, karena kalau istilahnya dia pingin menaikkan emiten lagi, mungkin dia akan menjaga harga supaya tidak FCA. Tapi kalau punya strategi lain, mungkin si JBRA ini ya bisa aja memakai strategi FCA gitu ya. Tapi saya pikir sih kalau sejarahnya di 50 bisa langsung di up juga teman-teman ya. Cuma teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu aja ya. Ketika nanti di 50 dan 75 kemungkinan kejemput teman-teman. Nanti ke 50-nya aja itu akan lebih bagus lagi. Kenapa? Untuk menutup PR-nya ini. Biasanya suka ada pantulan dikit, manfaatkanlah itu teman-teman ya. Lanjut. Ada das longsor, katanya das longsor ya.
Nah teman-teman, kelongsorannya ini ternyata diambil sama siapa? Porennya diambil sama ZP AKBK teman-teman ya. Ini podo istilahnya broker lumayan bagus juga, cuman dengan satu broker yang ngejualnya hanya untuk poren aja dulu sebentar ya. Jadi poren ini ada 3 yang ngebuang, CC, AK, ZP ya, tapi yang paling banyak itu CC. Cuman si CC sebenarnya cuma 5,7 ribu ya, si AK cuma 4,9. Tapi dari mana gitu banyaknya? Ternyata dia ngambil dari poren, emang dari lokal teman-teman. Jadi bandar lokal banyak yang sudah mulai ngebuang, akhirnya yang tadi masih MGS, YP per hari kemarin itu ya. Emang di sini terdeteksinya si bandar lokalnya jualan, teman-teman, lokalnya jualan, poren juga jual, tapi poren cenderung masih ada di atas teman-teman ya, masih ada di atas. Kita perhatikan das itu punya tahanan enggak? Nah teman-teman, di sini das punya tahanan di sini ya, bukan tahanan, area yang wajib dikunjungin ya, di area 3672. Nah mudah-mudahan sih dia bisa ke arah situ. Rekan-rekan apakah sudah ada teman-teman di sini. Suatu saat dia akan ke 5.000 lagi, suatu saat dia akan ke 6.000 lagi, 6.300 sama 5.000-an ya, 5.060-an. Itu tanda-tanda ke bawahnya. Kita ukur berapa persen sekarang penurunannya, baru 35% ya. Tapi kalau kita ngambil dari jarak yang 3 ini berapa persen? 26 ya. Dari sini 35, 25 harusnya sih ketika 35 sampai 40 harusnya ditahan dulu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sih bisa ditahan di angka 3652-nya. Atau angka di sinilah ya teman-teman, di angka berapa nih? Di angka 412. Cuma saya tidak punya tahanan di sini. Biarkan aja kalau saya tidak punya tahanan. Saya punya tahanan hanya di angka, ini wajib dikunjungin ya, di angka 3730 karena saya si ekor merah, teman-teman, tidak ada ekor merah ya. Nah ini banyak gap teman-teman, banyak gap yang harus dia selesaikan dulu. Makanya kalau dia ke bawah dulu biarin aja teman-teman ya. Jadi si bandar lokal lagi ngebuang terus yang nerima, tapi bandar luar, tapi si MG si EP ini bagus teman-teman ya. Jadi pembuangan daripada bandar lokal itu ternyata diambil alih sama broker luarnya bagus. Nah teman-teman kita sudah mulai pada keluar. Nah pertanda biasanya kalau teman-teman kita pada keluar, biasanya suka ada kenaikan teman-teman ya, dikit ya. Oke teman-teman, Smart Money juga sudah mulai masuk, sudah keluar, sudah jualan. Terus bandar lokal juga sudah jualan, bandar poren juga jualan. Kita lihat deh tanggal 11 November ini sebenarnya lagi di posisi mana nih? Oh masih teman-teman kita yang mimpin teman-teman. Jadi ya wajar lah kalau dijatuhkan ya, karena teman-teman kita yang mimpin. Tapi ini juga jumlah lotnya baru sedikit, dari 3 juta hanya 173 ribu lot aja ya. Jadi ini hanya baru sedikit teman-teman yang keluar, tapi yang mimpin masih teman-teman kita. Makanya suka khawatir ya kalau teman-teman kita yang mimpin. Tapi si MG yang selama ini jualan dia sudah mengambil lagi ya per hari kemarin ya. Nah seperti teman-teman, jadi masih kesempatan masih bisa ke atas, karena ini bid dan offer yang kejualan tipis teman-teman ya. Masih ada misalkan berapa 2 juta sekian lagi ya. Kalau ini AMKW 200, tinggal ada 2.800.000 lagi yang belum diperjualbelikan, mungkin bisa dijual di atas ya. Karena untuk mengangkat 173 itu ya sangat ringan sekali teman-teman ya, sangat ringan sekali. Juga jumlah lot juga tidak terlalu besar-besar, tidak gemuk-gemuk gitu kan, hanya harganya aja yang gemuk gitu kan. Oke, untuk das seperti itu teman-teman ya, kemungkinan ke atasnya ada. Jadi tenang aja teman, longsor juga ya, karena ada yang ngambil juga. Ada ASMI. ASMI asuransi maksimum Geraha Persada ini udah dibuang tanggal 19 Desember. Coba lihat nih, 19 Desember. Kita lihat siapa yang ngebuang untuk poren. BB ngebuang teman-teman ya, 27.000 lot ngebuang. Udah gak apa-apa lah teman-teman ya, karena emang tidak suka di si bandar ini tidak suka dengan FCA ya. Nah ini sementara ini pokoknya keluar, bandar lokal kemarin sempat masuk sedikit, keluar lagi. Jadi ini belum ada yang signifikan teman-teman pengambilannya ya. Ini udah 11 perak. Kita cek nih dari tanggal 2 nya ya. Ada BQ bagus teman-teman, ini BQ nih. Ini yang ngambilnya broker bagus teman-teman ya. Coba cek berita, ada berita apa ya untuk ASMI ini.
Yang ngambilnya broker bagus semua teman, walaupun dia tidak terdeteksi sebagai bandar ya. Cuman Beki, KI, CP ini bagus, bukan bagus teman-teman ya untuk broker yang ngambilnya. Jadi tidak dari retail gitu kan ya. KI aja kan spesialis yang suka ngegadein saham. Jadi kalau ada yang mau gadein saham, kadang-kadang si KI yang nerima atau enggak si II biasanya yang nerima itu ya. Nah ini BQ juga bagus teman, BQ itu bagus, KI bagus, CP juga. Artinya apalagi si CP spesialis bawahan ya wajar lah kalau dia ngambil di harga bawah gitu ya. Mudah-mudahan si Asmi ini bisa lepas daripada FCA-nya ya, minimal ke harga 50 aja gitu ya. Nah ini untuk sementara sih bandar lokalnya masih cenderung jualan. Kembali ada pengambilan dikit, jarang jualan lagi dikit-dikit. Makanya teman-teman bersabar aja ya. Karena harus ekstra sabar. Kalau gocapan S-nya 3, kalau SCP itu S-nya 4 teman-teman ya. Karena harus menunggu, istilahnya harus menunggu ke 50 51, habis itu harus nunggu 3 bulan gitu untuk istilahnya untuk bisa dijual di harga 0. Kalau harga 50 kan hanya nunggu habis itu peng aja ke atas gitu kan. Suka begitu gitu kan. Kalau untuk FCA kan dibatasi teman-teman, tidak bisa sampai istilahnya sampai 30%, kalau nggak bisa gitu kan, dia hanya terbatas gitu pergerakannya. Oke teman-teman, untuk Asmi seperti itu ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Tapi penguatan dari bandar lokal walaupun tidak ada, cuman broker yang ngambilnya selama 1 bulan ini bagus ya. MPXL, MPMX gitu ya, MPMX ya, MPMX Mitra Penista Mustika. Nah ini PTMX ini sudah kejebol ya supportnya ya. Kita hapus dulu deh ya. Kita hapus dulu. Ini ada di angka 954 adalah target penurunannya. Nah ini ada di angka target penaikannya 999, cuman belum ketemu sama body, jadi saya biarkan dulu ya. Kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan di sini. Saya di sini tidak ada melihat tanda-tanda kenaikan teman-teman. Jadi kita akan mengandalkan ini aja di bawah candle selanjutnya gitu ya. Jadi cenderung rapih teman, sebenarnya rapih banget ini untuk menurunkannya rapih. Cenderung open besoknya langsung di open ke bawah lagi. Ini cenderung rapih, dan dari bawah juga rapih. Ini cenderung untuk si bandarnya cenderung rapih untuk penurunan dari mulai harga 1000 ke bawah itu turunnya rapih. Cuman untuk harga 1000 harga ke atas agak lumayan dikasih tanda sama mereka nih. Perhatikan tanda 1037. Ini harga wajar itu 1000 teman-teman. Jadi kalau sekarang masih lumayan murah ya, 75 perak murahnya. Nah ini juga sudah mulai diambil lagi sama Poren. Perhatikan Poren ngambil dari tanggal 06 Desember. Jadi 6 Desember ini si Poren sudah mulai ngambil ya teman-teman ya. Ada siapa yang ngambil? Ada AK 2,48 miliar 24.000. CC juga bagus. Cuman kemarin terakhir jualan ya. Nggak apa-apa lah teman-teman. Wajar ya kalau dia ngambil banyak terus dia jualan, wajar. Jangan sampai teman-teman wah katanya udah jualan nih, padahal mereka jual aja untuk menurunkan tensi dulu karena belum cukup gitu kan. Mereka juga harus nahan sebelah kiri pakai duit gitu kan. Mungkin jatah mereka sudah dibatasin gitu kan. Tapi ya sementara mereka ngejual juga ada yang ngambilnya cuma sedikit ya, tinggal terlalu banyak. Terus untuk domestik 2 hari ini teman kita yang ngambil teman-teman nih. Gimana nih? Kita satukan deh sama tanggal 20-nya di sini nih. Ya. Ada XL ya juga sama. Jadi kebanyakan teman kita juga enggak apa-apa lah. Mungkin teman kita sudah tahu ya ini mau ke atas mungkin gitu ya. Kalau dari saya teman-teman ini belum menyatakan dia uptrend. Kenapa? Dia hanya MA sebelumnya masih jauh dari candle. Artinya MA sebelumnya sudah mulai masih di bawah ya. Malah saya pinginnya target ke angka 954 dulu untuk menurunkan tensi dulu ke sini teman-teman ya. Karena kecenderungan kenaikan ini sepertinya bagus teman, dia rata teman-teman. Aslinya saya tidak punya celah di sini untuk kenaikannya, hanya untuk di celah sini aja. Itu juga karena karena si kepala merah ini belum ketembus aja. Kalau sini kan tidak ada tanda-tanda. Nah ini teman-teman ya, seperti itu ya. Ini kalau menurut saya ini belum uptrend. Kenapa? MA10-nya itu masih di atas candle ya, hati-hati aja. Mungkin ini pengumpulannya belum terlalu banyak, soalnya baru ngambilnya si polisi udah ngambil teman-teman di tanggal 10 Desember itu udah ngambil kan, cuma terakhir yang ngebuang. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil, tapi mudah-mudahan sih ditahan dulu biar terus mendekati MA10. Nanti mungkin MA10-nya sudah mulai di bawah karena itu menjadi angka uptrend. Target hanya ke 1035 saya teman-teman ya. Ada ke sini tinggal disatuin aja lah 150-an ya.
Ini aja harga PR rasionya ada 1077, saya mulai ke angka 1050-an teman-teman ya. Oke, untuk MPX seperti itu ya teman-teman, ini dalam posisi masih downtrend teman-teman, itu MPX itu ya. MPMX. Nah, ini 10 tahunan. Ya, masih dalam posisi di harga tengah teman-teman. Masih di posisi di harga tengah. Mungkin kalau teman-teman tahun berapa? Tahun 2022 ya. Bisa mungkin di area 885 untuk supportnya, kalau enggak dia 917 lebih dikit ke dikit 941 ya. Jadi saya kalau melarikan ke 954 itu sangat wajar untuk penurunannya. Saya pikir mendingan ke situ dulu deh. Di situ ada PR-nya ya. Oke, teman-teman. Itu tanda-tanda kenaikan sudah ada, teman. Tenang aja. Ya, tenang aja, tanda-tanda kenaikan sudah ada. Sekarang lagi pikir dulu. Kalau teman-teman punya harga di atas, santai dulu aja. Jangan terburu-buru untuk average. Kita pastikan EMA 10-nya di bawah karena kemarin juga sudah ini gagal, teman-teman. EMA 10 udah di bawah candle. Ternyata kalau bandar berkehendak lain ya sudah, teman-teman. Teknika analisis kalah juga sama penjualan daripada di sini terlihat jelas di sini bandar poin itu akumulasi, tapi di sini si bandar lokal cenderung ngebuang, makanya mudah sini si bandar lokal ngebuang, si bandar poin yang ngejual gitu. Mudah-mudahan makanya nanti mungkin ada istilahnya kesempatan lagi untuk EMA 10 di bawah, karena itu akan menjadi kesempatan put uptrend ke atas ya. Yang penting sudah melewati garis 1000 aja bisa ke atas teman-teman ya. Oke, untuk MPX seperti itu ya. MPMX Dipa katanya nyangkut. Dipa nyangkut di harga berapa kawan? Dipa lagi bagus teman-teman, target kedua kali teman-teman ya. Ini kedua kalinya, berarti teman-teman mungkin tidak mengikuti jalan di sini, baru ngikutin yang dari sini aja. Ini padahal targetnya sudah tercapai ya. Teman-teman juga ada yang nyangkut lagi, ya udah kita bahas lagi, nggak jadi masalah. Cuman ya temanya saya kasih judul target kedua kali. Baik teman-teman, ini sebenarnya lagi diakumulasi teman-teman dari 11 Desember itu akumulasi daripada bahan lokal ya. Jadi bahan lokal sudah akumulasi ini ya. Maaf teman-teman ya, udah lagi kurang fit nih mang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Maaf ya. Nah ini teman-teman tanda-tanda kenaikan 154, terus di angka 143 juga tanda-tanda kenaikan. Nah sekarang lagi downtrend dulu, biarkan salah, jangan teman-teman keburu nafsu untuk ngambil. Lebih baik teman-teman tunggu dulu konfirmasi EMA 10 di bawah candle. Hati-hati, tanda penurunan 123 sama 113 itu adalah area wajib dikunjungin. Saya pikir sih kalau dia ke bawah dulu 114 akan lebih baik lagi. Kenapa? Nanti teman-teman kalau dia ke atasnya tidak punya PR lagi, minimal kata agak atas dikit dah gitu. Kalau dia masih meninggalkan PR, artinya tidak akan naik tinggi-tinggi ya kan. Wah, nanti kejauhan kejemputnya seperti itu. Saya pingin setiap PR itu terjemput dulu gitu. Kenapa? Biar nanti pas ke atas itu bisa up-nya lebih tinggi gitu ketimbang nanti cuman up sebentar ke bawah lagi untuk menjemput PR ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah untuk poin bagaimana? Poin cenderung kemarin sempat ngambil, ngebuang lagi, terakhir dia ngambil. Artinya si poin masih belum ada pengambilan yang signifikan. Tapi bandar lokal cenderung bagus teman ngambil ya dari tanggal 11 Desember. Kita cek deh. PG, YP, CP ini bagus teman-teman. Broker 3-nya itu bagus. Kalau ke bawah juga ada si PD sama si GR ya. Nah teman-teman untuk DIPA ini lagi bagus, ada akumulasi. Jadi teman-teman bersabar aja, tunggu aja kalau mau average, tunggu aja EMA 10 di bawah candle ya. Jangan sampai teman-teman ini kan belum ada konfirmasi teman-teman, konfirmasi dari mana ini soalnya gitu kan. Soalnya ke bawahnya aja masih ada PR untuk diselesaikan 123, 124, 115, 114 atau enggak nih targetnya ke 201 aja, jangan tinggi-tinggi. Ini area kenaikan 143 sama 154-nya. Atau kalau dia langsung atas ya silahkan aja gitu, itu hak dari prerogatif bandar gitu teman-teman. Yang penting kita sudah tahu batas bawah sama batas atasnya. Nah, targetnya di mana kita sudah mengetahui, strategi teman-teman aja. Ini tinggal strategi teman-teman aja ketika teman-teman ngambil itu dalam posisi di mana. Nah, teman-teman harusnya bisa mengukur gitu loh. Target saya ke atas berapa, target ke bawah berapa, untuk penurunannya saya akan melakukan apa. Nah, itu teman-teman yang kadang-kadang kita lupa.
ngambil asal ngambil aja ya. Padahal teman-teman harusnya saya ngambil di sini target 201. Tetapi kalau 5% ke bawah turun saya akan cut loss contohnya. Nah, kalau ada lagi yang bilang oke, saya akan ngambil sekarang di sini contohnya 146. Contoh, ketika turun ke atas turun ke atas, bila kenaik akan saya take profit, tetapi apabila turun saya akan tunggu di angka 125 atau enggak 114, dan saya akan tunggu ketika average itu putar baliknya yaitu MA10 di bawah candle. Nah, itu mungkin menjadi strategi teman-teman gitu ya. Ya teman-teman di bursa itu harus punya strategi, karena Bandar juga punya strategi teman-teman. Kita memang kalah dari Bandar, cuman ya kita juga minimal ngikutin Bandar lah gitu teman-teman ya. Pergerakan, tapi kita kan nggak bisa tiap hari ngikutin ngebeli terus gitu, beli sekarang besok pada jualan ikut juga nggak mungkin gitu kan. Kalau Bandar kan mereka strateginya tahu. Lanjut, ada apa ini, PUDP ya, PUDP katanya 312 ini baru dibahas ya. Oke, kita lihat dari kasat mata dulu teman. Kita lihat kasat mata dulu, perhatikan untuk kenaikannya. Kenaikan angka di angka 404, itulah target teman-teman ya, target. Di mana lagi? Perhatikan ini adalah gap teman-teman, ini gap ya. 307 itu adalah target kenaikannya. Satu lagi, si kepala merah belum ketutup di angka 345. Kalau teman-teman 312 masih bisa kejemput teman-teman ya. Ini aja target kenaikannya aja di angka 348. Ini target utamanya ada di 404. Terus apakah ada tanda kenaikan lagi? Perhatikan, kemarin tanggal 20 ada tanda-tanda 261. Itu adalah target kenaikan teman-teman. Ada si kepala merahnya. Itu secara kasat mata teman-teman ya. Nah, di sini ada nggak area penurunannya? Cenderung bagus. Jadi ini saya tidak punya tahanan di sini. Artinya biarkan dia bergelombang sendirian aja teman-teman. Cuman catatan dari saya ini juga sudah bagus teman-teman, udah bagus semuanya. Biar aja mereka memberikan istilahnya seperti yang diharapkan, istilahnya Bandarnya aja, biar karena di sini tidak punya tahanan saya teman-teman ya, tidak punya tahanan, kecuali kalau di bawah ada nggak jauh ya. Ini saham FCA teman-teman ya, hati-hati ini saham udah kena dedet. Nah ini ya hati-hati kalau sudah begini teman-teman ya. Ini berarti bandarnya ugal-ugalan ataupun bandarnya manuvernya sangat liar gitu kan. Nah, perhatikan dari bandar lokal perhatikan dari yang ngambil dari 14 Oktober. Dia malahan tinggi lagi di bulan Desember ya, ngambil banyak lagi di sini nih. Tapi diturunin lagi, tapi diambil lagi sama bandar lokal. Artinya bandar lokal terus-terusan ngambil ya. Perhatikan dia diagramnya semakin ke atas. Bahkan terakhir aja dia di sini aja ngambil, dia tidak ngebuang terlalu besar. Artinya ini lagi nih mau dikerjain sama si bandar lokal teman-teman ya. Itu menjadi kabar baik sebenarnya gitu kan, apabila bandarnya sudah ada. Nah, untuk poren bagaimana? Perhatikan poren dia ketika dia ngambil keluar. Nah, perhatikan tanggal 6-nya. Dia ngambil terus ada pembuangan tapi jarang-jarang. Dia masih punya barang sekitar 3/4 lagi lah. 3/4 lagi ada di atas. Artinya biarin aja dulu teman-teman. Kalau teman-teman di sini mau average, tunggu aja emang sepunya di bawah candle. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai di atas candle, biasanya suka ada kenaikan teman-teman. Coba ini biasanya ada kejutan-kejutan. Manfaatin aja teman-teman, manfaatin aja ini si sedaw-sedaw ini untuk kenaikannya ya. Jadi teman-teman kalau 314 teman-teman beli ya ketika di puncak. Bukan puncak sebenarnya itu sih, tidak terlalu puncak. Coba PUDP itu puncak bukan ya, di 550 puncak. 400 mana? 400 ya, ada 400 kan di sini kan. 411 tidak terdeteksi kan di sini kan. Nah, makanya tidak terdeteksi teman, biarin aja tidak terdeteksi, maka di situ aja 408 ya. 408 area sini lah ya teman-teman, area sini. Area sini ya. Ini kan istilahnya si kepala merah ke situ. Jadi ini harga tertingginya 540-an. Nah, jebloskan lagi ke bawah ke area 128 tapi dalam posisi grow. Dia makin grow tapi sekarang lagi di ke bawahin dulu. Sekarang lagi mau step 1, step 2. Nah, mudah-mudahan di sini ada titik balik di step 4-nya teman-teman ya. Karena saya tidak punya tahanan di sini ya. Saya tidak punya tahanan, artinya biarkan dia bermanuver di sini aja. Ya.
Penurunan juga sudah berapa persen ini penurunannya dari pucuk sini? 28. Kalau dari atas ya udah saatnya naik teman-teman, udah saatnya naik. Kalau nggak naik kan ditahan di sini nih, mungkin mau turun ya. Ini udah saatnya dia 30% itu biasanya ada harus ke atas dulu ya, biasa seperti itu. Biasa berdasarkan hukum kebiasaan ya, harus seperti itu. Makanya 312 bisa teman-teman kejemut, tenang aja ya. Bandar lokal juga masih ada di dalam, foreign juga masih bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal cenderung ngambil, artinya pertanda ke atasnya ada. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Kita akan bahas lagi emiten berikutnya untuk pagi ini. Sementara seperti itu, di jam pembukaan market nanti mungkin ada sedikit ya yang akan saya upload lagi ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.